Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ati Islamia. Di sini saya akan mempraktikumkan tentang sistem pencernaan manusia. Tujuannya yaitu untuk mengurutkan bagian dari sistem pencernaan manusia. Alat dan bahannya di sini yang pertama adalah gambar sistem pencernaan manusia. Yang kedua, alat-alat tulis. Kemudian cara kerjanya yang pertama yaitu kita perhatikan gambar ini, yaitu gambar tentang sistem pencernaan manusia. Yang kedua adalah kita urutkan sistem pencernaan manusia tersebut. Yang pertama, ini adalah gambar sistem pencernaan manusia. Ya. Setelah ini saya akan menjelaskan bagian-bagiannya satu persatu. Alat pencernaan manusia. Alat pencernaan ini fungsinya adalah untuk mencerna makanan. Jadi makanan pertama kali masuk itu melalui rongga mulut. Di rongga mulut ini terdapat yang namanya gigi, kemudian ada lidah, dan ada kelenjar ludah. Gigi ini fungsinya adalah sebagai alat pencernaan secara mekanik. Gigi ini ada 3 macam. Ada gigi seri, fungsinya untuk memotong makanan. Ada gigi taring, fungsinya untuk mengoyak makanan, dan ada gigi geraham, fungsinya adalah untuk menghaluskan makanan. Yang kedua ada lidah. Lidah fungsinya untuk menelan makanan dan membantu berbicara. Yang ketiga, di rongga mulut itu ada yang namanya kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu fungsinya menghasilkan enzim petialin atau amilase. Enzim amilase ini mengubah amilum menjadi zat gula atau maltosa. Setelah dari rongga mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan. Di sini ini adanya namanya epiglotis. Epiglotis ini akan menutup apabila makanan masuk, sehingga makanan ini tidak bisa masuk ke saluran pernafasan, sehingga makanan akan masuk ke saluran kerongkongan di sini. Dari rongga mulut ini makanan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan terjadi yang namanya gerak peristaltik. Ya. Ini ada otot-otot kerongkongan. Di sini terjadi namanya gerak peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerakan meremas-remas makanan dan mendorongnya ke lambung. Dari kerongkongan ini makanan akan masuk ke lambung. Lah di lambung ini terjadi proses makanan secara kimiawi. Lambung ini menghasilkan 3 macam enzim. Ada enzim amilase, ada enzim pepsin, renin, dan HCl. Enzim pepsin ini fungsinya mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin ini mengumpulkan kasein yang terdapat pada susu, menggumbalkan kasein yang terdapat pada susu. Kemudian ada asam klorida atau HCl. Ini fungsinya adalah membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Jadi ini terjadi pencernaan makanan secara kimiawi, yaitu dengan bantuan enzim. Setelah dari lambung, makanan ini akan masuk ke dalam usus halus. Nah, sebelum ke usus halus ini, di sini ada yang namanya kelenjar pankreas. Ada getah pankreas. Ini namanya getah pankreas. Di sini terdapat 3 macam enzim. Ada enzim lipase, enzim tripsin, dan ada amilase.
Lah enzim amilase ini fungsinya mengubah amilum menjadi maltosa. Kemudian kalau enzim lipase ini mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan enzim tripsin ini mengubah protein menjadi pepton. Di sini juga terdapat yang namanya insulin. Lah insulin ini mempertahankan kestabilan kadar gula darah. Dari getah pankreas ini makanan masuk ke dalam usus halus. Ini namanya usus halus. Usus halus ini ada 3 bagian, yaitu ada duodenum atau disebut sebagai usus 12 jari. Kenapa disebut usus 12 jari? Karena di sini panjangnya diperkirakan sebesar 12 jari manusia dewasa. Kemudian ada yang namanya ini ya, ada yang namanya jejunum atau usus kosong. Kemudian ada yang namanya usus ileum atau usus penyerapan ya. Nah, di usus ileum ini akan terjadi penyerapan sari-sari makanan. Jadi di usus halus fungsinya adalah sebagai menyerap sari-sari makanan, itu terdapat pada ileum ini. Jadi jonjot-jonjot usus ini akan menyerap sari-sari makanan. Nah, kemudian karena sari-sari makanannya ini diserap oleh usus halus, kemudian sisanya ini akan dibawa ke usus besar. Nah, ini ada usus besar. Nah, di usus besar ini terdapat yang namanya bakteri Escherichia coli. Nah, bakteri Escherichia coli ini berperan untuk membantu membusukkan sisa-sisa makanan. Di sisa-sisa makanan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli. Kemudian dari usus besar ini sisa-sisa makanan ini akan dibawa ke anus. Nah, di sini tinja feses akan dikeluarkan oleh anus. Kalau usus besar tadi fungsinya untuk menyerap air, jadi airnya diserap oleh usus besar, tapi sisa-sisa makanannya akan dibawa ke anus untuk dikeluarkan melalui anus. Itu tadi proses pencernaan makanan pada manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.